dalam hal dia mengamati bahwa seperti yang Abang bilang tadi, katanya Pak Jokowi itu mengancam Pak Prabowo, ini sungguh sebuah pembohongan publik. Ancaman terselubung, Bu, istilahnya Pak Mahfud. Ini pembohongan publik. Tidak ada di dalam jiwa seorang Bapak Joko Widodo mengancam, walaupun dengan sinyal-sinyal kecil itu nggak ada. Apalagi saya pernah berjumpa dengan Pak Jokowi, beliau itu bilang bahwa Pak Prabowo itu orang yang sangat baik. Orang yang sangat baik. Bahkan waktu itu kita sempat bilang begini, Pak, bagaimana Pak Prabowo mengenai isu-isu tentang pemakzulan Gibran. Pak Prabowo itu orang baik. Pak Prabowo orang baik. Berkali-kali beliau bilang Pak Prabowo orang baik. Jadi kalau sekarang Pak Mahfud bilang bahwa Pak Jokowi itu mengancam, terselubung, itu dusta, itu nggak benar itu, Bang. Ini sepertinya ada upaya-upaya Pak Mahfud untuk membangunkan kembali isu pemakzulan Mas Gibran. Padahal kita tahu kan, upaya-upaya mereka pemakzulan Mas Gibran itu sudah rendah, tertutup. Apalagi mantan-mantan jenderal ini kan sudah mulai ciut juga ketika mereka tahu bahwa memang mustahil untuk memakzulkan Mas Gibran, gitu, Pak. Nah, Ibu melihat Pak Mahfud menyatakan itu apakah dalam kapasitas dia sebagai pakar hukum tata negara atau sebagai politisi dengan mengatakan itu ancaman terselubung dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, karena seolah-olah kalau anak saya dimaksudkan Pak Prabowo juga dong, seolah-olah begitu. Itu yang disebut oleh Pak Mahfud ancaman terselubung, gitu loh, Bu. Pak Mahfud ini kan ahli hukum, Pak. Dia tahu bahwa memakzulkan Mas Gibran itu mustahil. Dia tahu persis itu. Sehingga Pak, karena dia merasa bahwa netizen Indonesia masih mendengarkan omongan dia, dan pemakzulan Mas Gibran ini sepertinya seksi juga kalau dibahas terus-menerus, akhirnya dia mengungkapkan sesuatu yang di luar dari kapasitas dia. Itu kan hanya asumsi aja, Bang. Asumsi bahwa Mas Gibran itu begini-begini, Pak Jokowi begini, itu asumsi dia, asumsi aja, bukan sebagai seorang pakar hukum. Jadi dia kayak tukang gosok juga, Bu, ya? Tukang gosok aja. Kompor meleduk juga gitu, maksudnya, Bu. Betul. Sayang sekali ya, padahal dengan kapasitas mantan Menko Polhukam, orang yang diberikan istilahnya diberikan kesempatan 2019, ya kan? Itu sebenarnya Pak Jokowi sudah setuju Pak Mahfud ini sebagai calon wakil presidennya, dan itu kemauan Pak Jokowi. Kan memang pada saat Pilpres 2019 itu yang terakhir mendaftar kan memang pasangan Pak Jokowi. Waktu itu kan masih belum jelas nih. Nah, yang kita saksikan bersama, Pak Mahfud sudah standby di tempat yang berbeda, yang nggak jauh dari tempat kumpul-kumpulnya Pak Jokowi bersama para ketua partai. Nah, ketika diajukan, Bapak siapa calon wakilnya, disebut Pak Mahfud. Nah, karena sebagian besar partai pendukung tidak setuju Pak Mahfud, yang ada pada saat itu hanya Pak Ma'ruf Amin yang dijadwalkan untuk baca doa, ya kan? Ketika PDI udah Pak Ma'ruf Amin aja, ya udah setuju semuanya. Nah, artinya apa? Pak Jokowi sebenarnya sangat baik kepada Pak Mahfud. Betul. Dan setelah 2019 selesai dan Pak Jokowi bersama Pak Yai Ma'ruf Amin berhasil kembali memenangkan untuk periode keduanya, sebagai rasa bertanggung jawabnya Pak Jokowi karena seolah-olah di PHP kan gitu ya, Bu, ya, nggak jadi cawapres, dikasih jabatan Menko Polhukam. Artinya diberikan sebuah marwah yang bagus oleh Pak Jokowi. Nah, kenapa sekarang seorang Mahfud MD yang Ibu bilang juga seorang yai, ya, orang yang terhormat, orang terpandang, ya kan, intelektual, juga seorang ulama, tiba-tiba menimbulkan kesan seolah-olah nggak senang atau dendam atau benci ke atasannya sendiri atau mantan atasannya sendiri? Gimana menurut Ibu? Karakter seperti apa nih Pak Mahfud ini? Jadi Pak Mahfud ini kalau saya lihat-lihat itu, dia itu awalnya saya menganggap beliau itu orang bijak gitu ya, orang bijak. Dari setiap kata-kata dia kan kita bisa ambil banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat, baik ilmu agama maupun ilmu hukum. Itu kan beliau sering mengatakan itu di beberapa media kan. Cuman belakangan ini ketika Bapak Mahfud berhadapan dengan Mas Gibran sebagai sama-sama cawapres waktu itu, saya jadi berkesimpulan, oh ternyata Pak Mahfud nggak seperti itu. Ternyata Pak Mahfud itu
orang yang menyimpan dendam